Salam, selamat pagi sahabat Tabitakum Radio di 107,8 FM ya. Suara yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Pagi ini Rabu 7 September ya. Sahabat 2022 kita ada dalam sebuah program Ngopi Yuk Heart ya. Ngobrol pintar yes untuk kita semua, tentu saja dari hati. Sebuah program yang membahas fenomena sosial dalam perspektif Kristen untuk kita edukasi dalam terang firman Tuhan, dan masih dengan hambanya Bapak Pendeta Aris Pudianto SPHMA. Salam Pak, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Tema kita pagi ini Pak, bertumbuh dalam penguasaan diri. luar biasa ya. Dari temanya nih kita memang berseri ya, dari beberapa bulan yang lalu kita terus maju di tema ini ya, dari 2 Petrus pasal yang pertama ya 5 sampai 7 ada beberapa seri yang beliau sampaikan. Kalau sahabat menyimaknya dengan baik, kita akan melanjutkan itu ya. Baik, sahabat Tabitakum yang dikasihi Tuhan, sahabat dapat berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon 0812994577 atau melalui SMS ya, melalui WhatsApp di nomor telepon 0821 2347 1340. Ya, pagi ini sahabat, di tengah kesibukan, di tengah aktivitas kita, di tengah mungkin sedang persiapan mau menuju ke tempat tugas ya, di tempat berkarya, tentu saja semua yang kita lakukan itu bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan tema kita ini sangat bersentuhan langsung nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena dari semua yang bisa kita capai ya di dalam kehidupan kita, puncak dari semua itu tentu adalah bagaimana kita mampu menguasai diri dan tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya kira ini menjadi tema yang sangat menarik untuk ini. Dan sebelum kita melanjutkan tema ini, nanti hambanya akan menyampaikan. Baik, kita akan berdoa. Kita mengawali sesi ini dengan doa di dalam nama Yesus. Mari kita satu berdoa. Bapa, jaga frekuensi ini, biarlah Tuhan memberkati melalui 107,8 FM Tabitakum Radio, baik yang tune in di frekuensi ini melalui reguler maupun melalui aplikasi, dimanapun berada. Kiranya Tuhan menjangkau setiap hati dan menjadi berkat yang memuliakan nama-Mu kembali Tuhan. Berkati Tabitakum Radio dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Baik Pak, saya serahkan ke Bapak ya, 10 menit ke depan. Baik. Shalom, selamat pagi para pecinta Tabitakum Radio. Haleluya. Baik, setelah beberapa bulan dalam tahun ini kita berseri pembahasan tentang bertumbuh dalam iman ya. Sebelumnya saya akan membacakan saja dasar kebenaran firman Tuhan yang menjadi keberangkatan kita bagi tema-tema yang telah dan sedang dan akan kita lalui bersama. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Amin. Puji Tuhan. Kita telah melalui beberapa topik dalam bulan-bulan yang lalu. Kita telah membahas tentang bertumbuh dalam kesalehan dengan menambahkan iman itu kepada kebajikan itu pengetahuan,
dan kepada pengetahuan itu penguasaan diri. Hari ini kita sampai kepada pembahasan menambahkan kepada iman kita penguasaan diri. Setelah kebajikan, pengetahuan, lalu ini adalah penguasaan diri. Nah, lanjut saja bahwa kata penguasaan diri dalam teks aslinya Perjanjian Baru bahasa Yunani ya, itu dari kata ekrateia, artinya kekuatan di dalam. Nah, itu ekrateia, ya, menahan diri dan mengontrol diri sendiri, kemampuan untuk mengendalikan diri. Dan ini bukan sebagai norma atau aturan, tetapi kekuatan untuk melawan kedagingan. Jadi ekrateia itu ya, adalah kekuatan yang ada di dalam diri kita ya, untuk mengendalikan diri, untuk mengontrol diri. Nah, itu dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Jadi di sini dalam diri kita ada kekuatan, kekuatan untuk mengontrol diri, untuk menguasai diri, untuk mengendalikan diri. Setiap kita manusia, dari kata ini berarti manusia pun sebenarnya potensi itu ya. Potensi untuk mengontrol diri, mengendalikan diri. Nah, pertanyaannya itu berfungsi atau tidak? Nah, sedangkan berikutnya penguasaan diri itu ya, tidak jauh berbeda dengan apa yang dari bahasa Indonesia sendiri ya. Jadi sama itu berarti penguasaan diri, pengendalian diri. Jika kita tidak mengendalikan diri kita sendiri, perasaan kita, selera kita, maka hal-hal itu yang akan mengendalikan kita. Jadi bisa begini, kalau kita tidak menguasai perasaan kita, maka perasaan kita yang akan menguasai kita. Jikalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan daging kita, nafsu kita, maka nafsu itu akan menguasai kita. Wah, betapa ini dahsyat ya. Kalau kita tidak mewaspadainya, maka segala sesuatu yang tidak bisa kita kuasai itu akan menguasai kita. Jadi itu yang harus kita sadari dalam kehidupan kita ya, apalagi kehidupan orang percaya ini. Dan bagi kita, seberapapun pinternya kita, seberapapun kemampuan kita yang kita punya, ya, seberapapun kekayaan yang kita miliki, kalau kita tidak menguasai diri, maka hal itu yang akan menguasai kita. Nah, kalau itu sudah menguasai kita, wah, itu hidup kita akan kacau balau dibuatnya. Ya. Pak Pendeta, ini ada dua yang menarik nih. Pertama tadi ya, kekuatan untuk menahan diri itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Ya. Tinggal bagaimana kita mengaktifkannya atau enggak. Kita apakah itu menjadi tombol berkarat yang tidak berfungsi atau memang tombolnya berfungsi. Kalau begitu ada ya semacam pelumasan yang harus dilakukan penguasaan diri ini kan, sehingga itu memang punya fleksibilitas yang menunjukkan kalau dia tuh berfungsi gitu Pak. Nah ini ada nggak caranya gitu ya, caranya mengaktifkan penguasaan diri itu gimana gitu. Ini kan perlu ya kita tahu caranya ini. Oh, kalau gitu saya ada potensi di dalam nih sebenarnya, mampu untuk menguasai diri, tapi kenapa saya gagal terus menguasai diri ini? Menarik. Ya. Jadi para pendengar yang dikasih Tuhan, kembali lagi kepada konteks kita dalam seri kita. Jadi penguasaan diri ini adalah suatu tingkatan yang harus kita jalani sebagai cerminan juga iman kita bertumbuh atau tidak.
Sebab itu dikatakan berusahalah sungguh-sungguh, menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Nah itu udah mantap tuh bertumbuh. Itu semacam pelumas untuk bisa mengaktifkan tombol penguasaan diri, kurang lebih gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah jadi dasarnya memang iman kita. Ya. Dan iman itu, iman yang hidup itu berarti berbuat. Dan kalau iman itu benar, maka perbuatannya benar. Iman itu baik, perbuatannya itu baik. Nah, sebabnya lakukan. Kalau iman kita memang benar, percaya Yesus, maka kebajikan yang kita buat. Nah, kebajikan itu harus ditambahkan kepada pengetahuan. Nah, seperti yang kita sudah bahas dari lalu. Nah, pengetahuan itu akan menolong kita berbuat baik dengan benar. Ya. Lalu berikutnya, karena imannya benar, perbuatannya benar, ya, maka untuk menguatkannya itu tambah pengetahuan. Pengetahuan kita tahu itu ada kebenaran firman Tuhan. Nah, seterusnya adalah selanjutnya penguasaan diri. Nah, sebab kalau kita beriman berarti kita ada penguasaan diri. Ya. Ini kan di ayat sebelumnya jelas ya, panggilan dan pilihan Allah ini kan di ayat 3 tuh. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kristus adalah cara Allah memanggil kita menjadi bagian yang direncanakan untuk mampu oleh kuasa ilahinya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu satu kalimat yang tidak putus. Kalau suruh ulangin lagi susah saya. Artinya kita sebenarnya bisa bertumbuh dalam penguasaan diri karena Kristus sendiri telah memberi modal kepada kita. Dasarnya fondasi yang Rasul Paulus bilang fondasinya itu Kristus gitu kan. Kamu dibangun di atas dasar fondasi Kristus, di atasnya membangun dengan cara apa? Emas, perak, permata gitu kan ya. Jerami. Kemudian nanti suatu saat akan diuji itu api itu. Nah, memang permata nampaknya indah, Pak. Tapi ketika diuji api, saya pernah bakar permata soalnya. Jadi cincin saya itu pernah putus ya kan. Saya minta dilas gitu dari perak tuh cincinnya. Nah, saya bilang gak usah dicopot, sayang batunya kan. Kalau copot kan kasih ongkos lagi, ya kan. Paling nggak 50.000, 25.000 lah. Jadi saya bilang gak usah dicopot, dibungkus kain, dibasahin air, ditetesin air, lalu dilas, disolder, dipatri. Kebakar, Pak. Kebakar lah tangan. Itunya permatanya hancur. Itu dia. Jadi ketika ujian api, nampaknya permata itu bangunan iman kita, gitu ya, itu bisa hancur. Tapi kalau perak dibakar tetap perak, nilainya segitu, gitu loh. Tapi kalau emas justru dimurnikan di situ menjadi emas murni yang nilainya lebih tinggi, gitu. Jadi ujiannya dasarnya Kristus udah ada, gitu kan. Tinggal kita membangun di atas dasar Kristus itu. Oke, Pak. Nih yang satu Pak, yang satu lagi. Jika kita tidak mengendalikan diri kita, ya kan, perasaan kita, selera kita, keinginan kita, maka mereka akan mengendalikan kita. Itu tepat. Itu pasti. Kalau dalam kehidupan, ini realitas kehidupan ya. Ini bahaya kalau diterapkan ya Pak nih. Kita harus saling mengendalikan satu dengan yang lain gitu loh. Ya, kerjasama kita harusnya kita kerja bersama-sama tapi saling mengendalikan. Jadi ngomong-ngomongin lupus nanti, gitu. Manusia jadi serigala. Mungkin ini guilty feeling yang ada di dalam kita ketika kita memutuskan baik dan buruk, benar dan salah, ya pertimbangan seperti itu. Kalau kita gagal menguasai, maka kita gagal pula kita pasti akan dikuasai. Ya. Jadi keinginan daging itu kan ditandai dengan gini, rohnya penurut, dagingnya lemah, gitu kan. Nah, ketika kita tidak menurut dengan tuntunan roh untuk menguasai kedagingan kita, maka kedagingan kita lah yang menguasai kita. Itu konteksnya kali ya. Gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai diri kita,
maka semua keinginan-keinginan kita akan menguasai kita. Dan kalau keinginan-keinginan itu dibuatin menjadi dosa, dosa membawa maut, selesai kita. Selesai sudah. Ya. Oke. Tadi lesson pertama ditutup dengan kalau kita tidak menguasai diri kita, perasaan, selera, keinginan, maka itu yang akan menguasai kita. Yes. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Siapa yang menguasai kita? Siapa menguasai siapa? Siapa yang menguasai siapa? Nah, jadi dalam diri kita ada keinginan yang disebut dalam 1 Yohanes 2 ayat 10, ya ada 3 hal itu: keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Iya. Itu apapun yang bisa disebut tentang keinginan diri kita, itu pasti salah satu atau salah dua Nyangkut di situ. nyangkut Di salah satu. Dari ketiga pointer ini salah satu yang pasti, ya, itu pasti. Nah, di pihak lain ada yang disebut tadi, kita diberi modal. Tuhan memberi kuasa kepada kita juga punya keinginan sebenarnya. Nah, kita mau memenuhi yang keinginan mana? Nah, keinginan yang berikut itu adalah keinginan surgawi. Tadi keinginan duniawi, selanjutnya kemudian adalah keinginan surgawi. Ya, tercatat itu di dalam Filipi 4 ayat 8. Itu tentang apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, itu keinginan-keinginan yang seharusnya menguasai, mengendalikan seluruh hidup kita. Nah, itu dia. Jadi kalau kita penguasaan diri kita yang telah didasari dengan iman yang benar, ya, dengan kebenaran firman Tuhan yang kita miliki, maka kita seharusnya condong kepada keinginan surgawi. Masalahnya, faktanya adalah dalam menghadapi hidup keseharian kita, kita bergumul di situ, keinginan mata, keinginan daging, dan kawan hidup. Itu faktanya seperti itu. Sebab itu, Paulus juga bersaksi dalam Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Ini kesaksian Paulus dalam kehidupan lamanya, ya, dia bersaksi seperti itu. Secara manusia kita tidak mungkin berbuat. Secara manusia kita tidak mungkin berbuat baik. Demikianlah dalam Roma 1 ayat 2. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebenarnya kehidupan kita begini kalau di dalam Kristus. Nah, kalau di luar Kristus tidak mungkin kita berbuat baik. Ini yang dimaksudkan oleh 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 tadi itu ya. Kuasa ilahinya dianugerahkan kepada kita. Betul. Untuk hidup berkenan. Hidup saleh, itu berkenan kepada, bertumbuh di dalam iman yang benar dalam Yesus. Nah, ada waktu contoh-contoh dalam Alkitab, ya, tentang tokoh-tokoh yang kurang penguasaan diri atau yang menguasai diri benar-benar. Contoh yang Samson, ya. Nah, itu ya dia dalam 3 pasal, kalau dilihat baik-baik 3 pasal dalam kitab Hakim-Hakim, itu dia sudah 3 kali gonta-ganti perempuan. Itu Samson, ya. Tapi berikutnya yang contoh sebaliknya Yusuf, betul-betul dia menguasai dirinya baik dalam 3 hal itu: keinginan mata, gangguan hidup, ya, keinginan daging, dia menguasai benar-benar Yusuf. Yang paling terkenalnya ya itu tentang si istri Potifar, tante Potifar. Itu tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita bandingkan, ya, tentang menguasai diri, siapa yang menguasai apa yang menguasai siapa. Nah, itu dia. Dan ada juga kita bisa lihat Adam dibandingkan dengan Yesus Adam kedua, ya. Adam yang pertama itu manusia, itu beda sekali, benar. Yang jelas itu ya beda lah, ya. Kalau ada lagi yang terpilih, jangan dibanding-bandingkan. Ya, emang betul itu jangan dibanding-bandingin, tapi faktanya itu harus menjadi pengetahuan buat kita.
Ya, kita ada di mana ya dalam hal penguasaan diri itu. Saya Pak Pendeta, stop di sini deh. Gini, minggu lalu saya juga membahas tentang bagaimana Yesus ditangkap dalam pengkhianatannya Yudas, gitu ya. Tetapi dia mampu menguasai dirinya. Ya. Kemudian kemampuan dia dalam menguasai diri menjadi tenang, dia juga menenangkan para murid yang marah terhadap Yudas yang membawa imam-imam kepala itu, ya, untuk menangkap Yesus. Dia kendalikan, udah jangan, karena mereka juga kan gimana nih, tinggal komando aja, serang-serang kan, gitu kan. Ada yang bawa pedang juga kan. Kemarahannya diungkapkan lewat kupingnya putus gitu. Nah, kemudian Tuhan Yesus tidak hanya menenangkan diri, tapi menenangkan para murid dan dia melakukan mujizat. Yes. Saya teringat 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kita mengharapkan mujizat, tetapi kita tidak mampu menguasai diri. Kita nggak bisa tenang. Alkitab katakan kepada kita, hanya dekat Allah saja aku tenang, gitu kan. Nah, Allah sudah dekat, begitu dekat dengan kita orang percaya. Harusnya ketenangan itu sudah kita dapatkan. Tinggal bagaimana kita menguasai diri kali gitu ya. Sehingga terkoneksi lah antara anugerah Tuhan ya yang dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa gitu ya. Memang sesuatu yang rasanya kok nggak mungkin ya tinggal di dalam dunia yang berdosa, tapi tidak berbuat dosa gitu ya. Oke lah, ketidakmungkinan itu menjadi mungkin kalau kita di dalam Kristus. Yes, amin. Gitu kan. Itu dia. Jadi memang mohon maaf ini, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita untuk berbuat baik aja ujungnya pamrih. Pasti. Nggak ada keikhlasan, nggak ada sedikit banyaknya itu pasti gitu kan. Kita mulai, jangankan kita ada di dalam Kristus saja yang sempat memikirkan hal itu, gimana sih? Di dalam Kristus nih kita nih sudah Kristen, udah hidup berkenan, udah memulainya dalam doa, tapi pikiran terus bermain gitu loh. Ini apa sih maksudnya? Kok begini jalan ceritanya gitu kan? Nah, untuk menerima jalan cerita itu kan butuh keikhlasan, butuh kerelaan, sampai kemudian kita mampu menguasai keadaan itu, bukan keadaan itu yang menguasai kita, gitu. Kalau keadaan itu menguasai kita kalah dengan keadaan itu, maka kemudian yang muncul adalah iri hati, dengki, marah, ya, dendam, sakit hati, dan segala semua yang tadi Bapak sampaikan itu ya, untuk perbandingan dengan keinginan daging dengan keinginan roh itu kan sangat kontraproduktif gitu ya. Sangat. Ya. Baik, Pak, kita apa lagi yang mau disampaikan ya? Dari contoh-contoh tokoh itu ya. Dan kita bisa melihat Yesus ya. Yesus sebagai saya menyebutnya Yesus itu model dan modal penguasaan diri kita. Yesus itu model. Sebagai model dia telah memberikan teladan. Sebagai manusia bisa menguasai diri tatkala ia taat kepada kehendak Bapa. Dan dia juga modal. Kalau Kristus bisa menang, maka kita bisa menang, bisa menguasai diri. Kalau kita sungguh percaya tinggal di dalam Kristus. Jadi saya menyebutnya Kristus model dan modal penguasaan diri kita. Nah, udah itu secara teori ya, kita mengerti tentang penguasaan diri dan ujung-ujungnya Yesus sebagai model dan modal adalah praktek nyata hari-hari seperti yang sudah disaksikan tadi. Sudah jadi Kristen sejak lahir saja, bahkan sudah melayani jadi hamba Tuhan saja, kita masih digoda tentang keinginan duniawi dan keinginan surgawi. Dan tidak sedikit, kalau nggak dikatakan banyak, tidak sedikit yang gagal dalam hal itu. Betul. Nah, pertanyaan muncul, bagaimana manusia dapat mengendalikan diri?
Di dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, dari ayat ini ya, kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu hendak berkarya di dalam kita, ya, sehingga kita bisa mengendalikan diri, ya, menguasai diri. Yang menjadi masalah berarti kita tidak memberi kesempatan untuk Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta harus berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang menurut yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul, tetapi aku melatih. Perhatikan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Sesudah memberitakan Injil kepada orang, jangan aku sendiri ditolak. Ini kesaksian Paulus yang tadi mengatakan ada dalam kehendak yang baik, tapi yang jahat yang aku perbuat. Nah, kemudian di sini setelah dia sungguh-sungguh ya, beri hidup bahkan melayani, ya, dia tetap berjuang melatih dirinya, menguasai sepenuhnya supaya jangan sudah memberitakan Injil aku sendiri kemudian ditolak. Nah, itu berarti siapapun manusia di dunia ini masih harus terus berjuang, ya, bertumbuh di dalam penguasaan dirinya tanpa terkecuali. Kalau tadi Bang Rita katakan bahwa dia adalah modal dan juga modal. Ya. Kalau bicara tentang model, ya kita harus mempersiapkan diri juga. Kalau Yesus dicobai, dia anak Allah, dia sudah mendapatkan legitimasi ketika dibaptis. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kan? Nah, tetapi tidak membuat iblis mundur, justru iblis maju, ya kan? Masuk dalam pencobaan padang gurun, gitu kan? Nah, sehingga Ibrani mencatatnya begini. Sebab imam besar, Ibrani pasal 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ia telah dicobai. Jadi rasanya kita harus juga mempersiapkan diri kita, ya, bahwa kalau Yesus yang menjadi model dalam ketaatan, dalam penguasaan dirinya, gitu ya, kita juga harus memperlengkapi diri yang sama seperti dia, ya. Dan kita juga harus siap bahwa satu saat ya, hari ini mungkin kita juga sedang masuk dalam pencobaan itu, gitu ya. Mampu nggak kita menguasai dirinya? Nah, kalau kita nggak mampu, balik lagi yang tadi bilang, ketika kita tidak mampu menguasai, ya, semua yang ada di sekitar kehidupan kita, maka hal-hal yang di sekitar kehidupan kita, di dalam kita itu akan menguasai kita. Ada orang yang dia tidak sakit, ya, tetapi memang dia lelah, ya, capek, gitu ya, dia butuh istirahat saja, gitu, butuh istirahat untuk pemulihan. Tapi ketika ada orang katakan bahwa coba kayaknya kamu gak ada gejala ini loh, ya, sepertinya kamu gejalanya itu dari fenomen yang muncul itu, lalu kemudian diindikasikan, gitu. Lalu dia mulai pikirkan, jangan-jangan iya ya, mau periksa nggak punya uang kan, BPJS nggak jalan, gitu kan. Nah, akhirnya dia pikirkan, lama-lama dia sakit. Nah, ini yang disebut dengan psikosomatis, gitu kan. Nah, ini mirip seperti itu. Ketika kita tidak mampu menguasai, gitu, semua yang masuk di dalam pemikiran kita, tetapi semua kita izinkan semua masuk ke dalam pemikiran kita, maka pikiran kita akan dikuasai, gitu.
prinsipnya seperti itu, prinsipnya. Saya menangkapnya seperti itu, prinsipnya. Maka kuasailah semua itu, ya, kuasailah dirimu, jadilah tenang gitu. Kuasailah dirimu. Nah, kita punya potensi untuk menguasai diri kita. Karena apa? Dasarnya ada Yesus Kristus. Betul. Modal dasar itu tadi. Maka model dan sekaligus juga dia modal untuk kita mampu menguasai diri gitu. Itu pendapat saya. Gimana menurut Pak Pendeta? Itu betul, itu sangat betul ya. Tadi sebagai model jadi pembelajaran buat kita. Bahwa memang manusia bisa mengendalikan ini ya. Sebagai modal bahwa Kristus sendiri itu yang akan menjadi sumber kemampuan kekuatan kita untuk menguasai diri. Karena jelas Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun keinginan dalam Kristus. Ya. Paulus saja bersaksi juga, aku melatih diriku ya, dan menguasainya seluruhnya. Ya, itu berarti perjuangan siapa saja, di mana saja dan kapan saja kita digoda untuk saya membayangkannya begini, ada orang yang tidak memperhatikan ini ya, tidak memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan dia, karena dia juga tidak punya modal dasar untuk pengetahuan tentang kebenaran. Baca Alkitab juga enggak, ke gereja enggak, gitu kan. Tapi percaya Yesus Kristus Tuhan, gitu kan. Baru kemudian hidup di dalam kehidupan di tengah masyarakat, gitu. Jadi apa itu ya? Dia lebih banyak hikmat-hikmat yang dia dapat dari dunia ya, sehingga akhirnya jadi Kristen sih. Memang Kristen, mungkin juga dia memimpin kita gitu kan, mungkin saja gitu. Kenapa? Karena kepiawaian gitu ya, karena kemampuan kepemimpinan yang dia miliki gitu ya. Tetapi ya, mohon maaf ya, untuk menjadi standar yang Allah kehendaki itu kayaknya jauh, susah ya. Kenapa? Rasul Paulus kelasnya rasul loh. Kita tahu ya, murid Gamaliel loh dia, ya kan? Dulu penganiaya jemaat, tapi dia kemudian melayani jemaat sampai panggilan Makedonia tidak terabaikan. Istilahnya sampai di situ ya. Panggilan Makedonia tidak terabaikan. Dia dedikasikan seluruh kehidupannya dari orang yang punya potensi untuk menjadi pembesar di bangsanya gitu ya. Tapi dia rela untuk mati sampai tidak punya apa-apa di Roma gitu loh. Dan itu adalah profil dari seorang yang melabeling dirinya hamba Tuhan gitu ya. Betul-betul hamba, dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Tapi kita mau maaf nih, Pak Pendeta, saya jauh banget kayaknya. Itu jadi cermin lah buat kita ya, menjadi cermin. Tetapi bukan berarti kita juga tidak bisa. Lama Paulus juga manusia, kita manusia. Paulus bisa karena dalam Kristus kita juga pasti bisa. Jika masalahnya ini kan di penguasaan diri ini, Pak. Penguasaan diri saya orang yang apa ya namanya, meletup gitu. Itu sebabnya belum sampai kepada puncaknya ini. Puncaknya berikutnya seperti pertanyaan tadi. Saya begini. Muncul pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dalam penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu adalah sesuatu yang diperjuangkan untuk terus bertumbuh dalam kita. Yang tadinya mudah, gampangan, tidak menguasai, lama kemudian bertumbuh lebih menguasai, lama menguasai sepenuhnya, seperti Paulus katakan. Ya, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam penguasaan diri, dan itu bagian terpenting yang harus kita dengar ya, karena penguasaan diri rupanya adalah puncak dari seluruh komponen untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi bagaimana kita memenuhi keinginan daging atau keinginan roh, nah disitulah penguasaan diri dibutuhkan. Baik, monggo Pak Pendeta, silakan. Dari di akhir pembicaraan kita tadi
ditutup dengan satu pertanyaan akhir. Iya. Bagaimana bertumbuh di dalam penguasaan diri. Berarti penguasaan diri itu bukan sesuatu Ujuk-ujuk. sulap, ujuk-ujuk ada, tapi itu suatu proses ya yang terus bertumbuh dalam penguasaan diri. Bukan simsalabim tapi simulation. Ya. Baik, minimal ini Iya. saran ada 3 hal ya, terapi Iya, untuk kita bisa bertumbuh. Untuk bisa melunasi tombol penguasaan diri. Itu mengaktifkan penguasaan diri secara lebih maksimal. Baik. Yang pertama, Oke. buang segala kebiasaan Yes. buruk kita. Nah, itu yang pertama ya, itu ada bersih-bersih. Kita melakukan bersih-bersih diri, buang segala sesuatu kebiasaan buruk kita. Di dalam Ibrani 12 1 mengatakan, karena kita punya banyak saksi bagikan awal yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ini berarti memang kita harus adakan bersih-bersih. Ini adalah penghalang untuk kita bertumbuh ya, di dalam penguasaan diri. Dalam Kolose juga ya katakan begini, Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kerajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Saudara orang mengatakan, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu bara, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Itu yang pertama. Jadi buang. Yang kedua, selalu memandang dan berpikir tentang surga, tentang Allah, karena kita adalah warga negara surga. Yes. Memang kita masih hidup di dunia, di dalam perjuangan kita yang banyak kali sangat menggoda dan mengancam kita. Akhirnya kita tidak penguasaan diri dan hanyutlah di dalam keinginan mata, keakuan hidup, dan keinginan daging. Itu sebabnya selama kita berjuang, selalu kita memiliki gambar diri yang benar. Saya adalah warga negara surga. Saya adalah anak Allah. Harus memandang seperti itu. Karena itu dalam Kolose juga dikatakan 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Jadi yang setelah pertama buang segala yang kebiasaan dulu, yang kedua kemudian cari perkara yang di atas. Ya. Nah, pikirkan semuanya itu. Nah, lalu kemudian juga mulailah mengizinkan roh itu, roh Kristus, yang roh kudus itu, yang modal bagi kita itu, kita izinkan berkarya dalam diri kita. Lalu kemudian muncul apa yang disebut buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, kelembutan. Nah, yang ke-9 itu penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 2 sampai 23. Jadi yang kedua, berpikir dan diizinkan roh bekerja dalam diri kita, menguasai kita, mengendalikan kita, menurut hidup kita. Lalu lihatlah buah roh akan bermunculan dalam diri kita. Yang ketiga, yang terakhir, jadilah pemenang dalam pengendalian diri. Jadi maju sebagai pemenang. Ya. Dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal-hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Roma 13 ayat 13 mengatakan, marilah kita hidup sopan
seperti pada siang hari. Jangan pada pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yang ketiga ini, ya, jadi kita harus punya sikap sebagai orang yang menang, bukan pecundang. Ini sangat menentukan. Ya. Kalau pertama kita sudah buang semua kebiasaan buruk, yang kedua mulai menanamkan hal-hal kesukaan tentang hal-hal yang berkenan kepada Allah, tentang hal-hal yang perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang di atas. Ya. Lalu itu berarti mengizinkan roh bekerja dalam kita. Nah, kita kan memiliki roh Kristus setelah kita percaya menerima sebagai selamat. Itu roh Allah sendiri yang ada dalam kita. Izinkan dia sendiri mengendalikan, lalu buah roh itu muncul. Dan buah roh yang puncaknya itu adalah penguasaan diri itu. Ya. Dan yang ketiga ini, sikap sebagai pemenang. Jadi kita jangan mengutuki diri sendiri dari kesalahan yang mungkin terjadi. Betul, jangan usah gitu. Cap diri kita, gambar diri kita sendiri, jangan dulu. Ya. Kita harus tetap progres lah ke depan. Gitu ya. Saya pemenang, saya bisa, dan harus seperti itu. Yes. Motivasi diri sendiri. Jangan katakan saya memang bobrok, saya memang pecundang, saya memang hancur. Jangan katakan begitu. Karena kita sudah ditetapkan sebagai pemenang, dan itu motivasi itu kerja terus. Seperti Paulus katakan, aku mengejarnya, dan dia seolah-olah aku sudah menangkapnya. Kalau berarti belum kan ya? Yeah. Tapi dia berkata, karena aku telah ditangkap dan harus. Nah itu. Jadi ada apa gairah ya? Ada dia. Aku telah ditangkap oleh Kristus. Ya, jadi ada semangat perjuangan untuk maju terus. Nah itu hal-hal yang harus terus ditumbuhkan dalam kita. Ya. Minimal 3 treatment itu yang akan membawa kita ke dalam pertumbuhan dalam penguasaan diri. Oke. Dari ketiga itu Pak, yang saya mau garis bawahi ya. Kalau yang pertama tadi kita pastilah itu buang segala kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Tentulah kalau kita mengenal dia, kita tidak akan berbuat lagi apa yang disebut dengan dosa ya. Karena itu mulai cari perkara-perkara yang di atas tadi di poin yang kedua ya kan. Dan poin yang ketiga juga jadilah pemenang untuk pengendalian diri terhadap situasi itu, kita harus memenangkan. Yes. Nah, yang menarik di sini saya garis bawahi adalah ketika Bapak mengatakan puncak dari buah roh itu adalah penguasaan diri. Nah, saya menyikapinya dari 1 Yohanes pasal 3 Pak ayat 6 bilang begini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Sebab setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi kontradiktifnya gitu. Kalau lu yakin mengenal dia, ya maka lu berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi, gitu kan. Nah, kenapa tidak berbuat dosa lagi? Karena Allah telah mengaruniakan kasih yang begitu besar di dalam Kristus Yesus menjadi fondasi iman. Ya, fondasi bangunan iman kita itu Yesusnya. Baru kemudian akan muncul buah roh. Buah roh yang pertama muncul adalah kasih. Kenapa? Allah yang begitu mengasihi kita tertanam di dalam kehidupan kita, maka yang pertama kali harus muncul adalah kasih dulu. Kasih kepada Allah, baru kasih kepada sesama. Ketika kita bisa mengasihi Allah, kita mengasihi sesama, itulah puncak sukacita. Karena tidak ada sukacita yang lain daripada itu, ya kan? Sukacita saya sudah bisa mengasihi Tuhan dong, saya sudah bisa mengasihi sesama yang memusuhi saya loh, gitu kan? Itu. Kemudian dilanjutkan dengan damai sejahtera. Kenapa? Ada damai sejahtera karena bisa mengasihi. Ya, baru secara perlahan simultan kita menjadi orang-orang yang sabar, ada kemurahan, kebaikannya tidak diwarnai dengan sesuatu tanda petik gitu kan, tapi muncul kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan akhirnya bisa menguasai diri. Nah, semua itu harus ditambahkan dengan pengetahuan yang dicatatkan oleh Petrus tadi ya. Oke. Closing statement Pak dari kelas kita pada pagi hari ini. Iya, baik. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, bahwa sejak kita percaya Yesus bukan berarti kita tidak ada masalah.
Yes. Bisa jadi masalah itu malah jadi bertambah. Hal baru, masalah baru akan bertambah. Tetapi percayalah, Kristus model dan modal Yes. bagi hidup kita untuk terus berkemenangan. Lalu kalau kita sudah mencapai hal-hal yang kemenangan demi kemenangan, tetap kuasai diri. Supaya jangan sombong, supaya jangan takabur istilahnya. Sebab waktu kita sombong, tidak ada penguasaan diri, yang mentang-mentang di situ awal kejatuhan kita. Dan segala hal yang buruk akan menguasai kita. Keinginan daging, keinginan mata, kawan hidup itu akan perlahan-lahan menguasai kita. Jadi waspadalah. Penguasaan diri kita lebih penting dari semua pencapaian kita. Itu kalimat terakhir. Penguasaan diri kita lebih penting dari semua pencapaian kita. Sahabat Talitaku yang dikasihi Tuhan, nantikanlah kami ya di program Ngopi Ustaz pada kesempatan berikut di hari yang sama, Selasa tiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.